Seorang petani tidak pernah berpikir apakah hasil panen dari tanaman yang ditanam tadi mendapatkan harga yang murah ataupun yang mahal. Karena jiwa seorang petani itu yang pertama adalah merawat tanaman agar tanaman itu subur dan membuahkan buah-buah yang lebat. Yang kedua adalah bagaimana tata caranya agar tanaman cabai itu bebas dari hama kutu-kutuan, trip, tungo, kutu kebul, dan juga penyakit antraknosa. Kemudian, apakah setiap pupuk yang mahal bisa membuat tanaman itu subur, dan juga apakah pupuk yang murah itu tidak bisa menyuburkan tanaman? Bagus mana pupuk organik dan juga pupuk kimia? Di video kali ini saya akan membuatkan video lengkap dari mulai penyemaiannya, perawatannya, dan sampai panen. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jika channel ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bermanfaat buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial lengkap dari mulai semai sampai panen. Bagaimana perawatannya, kemudian langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai saya yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Dalam video kali ini teman-teman, yang pertama yang harus dilakukan adalah penyemaian benihnya, karena lahan untuk budidaya tanaman cabai dan juga tanaman semangka ini adalah lahan bekas yang kedua kalinya teman-teman. Untuk penyemaian kali ini teman-teman, yang perlu disiapkan adalah benih cabenya, ini varietas kaliber, kemudian air dingin, yang kedua adalah air panas. Air dingin nanti dicampur dengan air panas, tujuannya apa? Agar suhunya itu sehangat-hangat kuku. Kemudian benih cabai kaliber dimasukkan ke dalam air tersebut. Setelah itu baru kita simpan selama 24 jam. Setelah itu baru dilakukan pindah semai ke pot tray ataupun polybag yang sudah saya siapkan teman-teman. Ini teman-teman, setelah benih sudah saya rendam selama 24 jam, langkah yang kedua yaitu melakukan pindah semainya ke pot tray yang sudah saya siapkan teman-teman. Untuk media semainya saya menggunakan arang sekam, kemudian tanah, perbandingannya 1:1. Dan di sini saya tidak menambahkan pupuk. Usahakan jika melakukan penyemaian jangan sekali-kali ditambahkan pupuk, takutnya nanti calon kecambah itu akan rusak dengan adanya pupuk tersebut, terjadi pembusukan dan juga terjadi gagal tumbuh teman-teman. Ini kemudian nanti saya pindahkan semua. Setelah saya pindahkan semua, langkah yang kedua adalah melakukan penutupan benih yang sudah kita semai tadi. Kemudian melakukan pelubangan pot tray-nya, kedalamannya sekitar setengah sentimeter teman-teman. Lalu setelah itu baru kita masukkan benih cabai kalibernya. Untuk satu lubangnya hanya satu benih teman-teman, jangan terlalu banyak, jadi nanti kita akan tahu berapa persen tumbuhnya benih yang kita semai tersebut. Dan ini teman-teman, setelah 1 minggu saya lakukan penyemaian, alhamdulillah tumbuhnya lumayan bagus sekali. Dan di sini saya hanya mengenakan sinar matahari selama 3 jam, itu pun juga saya lakukan di antara jam 9 sampai jam 12, nanti jam 12 lagi, kemudian baru dilakukan penyiraman teman-teman sorenya. Dan ini saya juga
akan melakukan pemupukan pertama untuk bibit yang sudah tumbuh. Teman-teman, ini sudah memasuki 3 daun. Untuk dosisnya 5 liter air saya menggunakan 1 sendok makan pupuk NPK 1616. Saran buat teman-teman semua, jika kondisi bibit itu subur, teman-teman, sebenarnya untuk bibit itu tidak usah dilakukan pemupukan, sudah bagus sekali teman-teman kalau untuk tanaman cabai rawit setan, terkecuali tanaman cabai rawit keriting ataupun CMK itu harus dilakukan pemupukan karena usianya lebih pendek. Ini caranya, dan nanti langkah-langkah berikutnya adalah perawatan tanaman cabenya. Silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir karena di sini akan saya kupas tuntas bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai kemudian yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Untuk pemupukannya saya hanya menggunakan botol aqua yang ukuran 500 ataupun setengah liter teman-teman. Kemudian tutupnya saya lubangi, saya menggunakan sedotan Fanta ataupun sedotan es juga bisa untuk mempermudah pemupukan bibit tanaman cabai saya kaliber ini. Caranya jangan terlalu banyak, yang penting agak basah dikit saja teman-teman, tujuannya agar pupuk kimia itu tidak mengenai batang ataupun pangkal batang bibit yang kita semai tadi. Nanti setelah itu sorenya baru dilakukan penyiraman. Penyiraman pun juga jangan terlalu basah, takutnya nanti media tanam yang dipotret itu berantakan. Dan untuk pemupukannya seperti yang teman-teman lihat, sedikit saja teman-teman, yang penting basah, jangan sampai mengenai batang ataupun pangkal batang bibit yang kita semai tersebut. Karena lahannya sudah jadi saya hanya melakukan ataupun menunggu bibit yang saya rawat ini nanti jika sudah memasuki 7-10 daun baru saya pindah tanamkan, tujuannya agar mempermudah untuk beradaptasi dengan tempat yang baru. Dan ini bibit cabenya teman-teman usianya sudah 32 hari, tapi ini baru masuki daun ke-6. Nanti insya Allah 1 minggu kemudian baru saya pindah tanamkan. Dan untuk pindah tanamnya saya tidak membuatkan video karena durasinya terlalu panjang teman-teman. Jadi nanti langsung pemupukan pertama, kedua, dan ketiga akan saya jelaskan bagaimana hasilnya, dan insya Allah video ini sampai akhir panen pemetikan yang pertama. Dan untuk pindah tanamnya teman-teman saya tidak bisa mendokumentasikan videonya karena durasinya terlalu panjang. Dan di sini yang akan saya jelaskan adalah pemupukan pertama. Pemupukan pertama dimulai dari 20 hari setelah pindah tanam. Pupuk yang saya pergunakan adalah asam humat power soil, kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah. Untuk dosisnya asam humat 10 sendok makan, KNO3 warna merah saya menggunakan 150 gram untuk 20 liter air. Pengocorannya satu pohonnya 100 ml air. Kemudian pemupukan yang kedua di saat usia tanaman cabai ini memasuki 40 hari setelah pindah tanam, saya menggunakan pupuk yang sama yaitu asam humat power soil. Dosisnya saya tambah menjadi 15 sendok makan. Kemudian KNO3 warna merah dosisnya saya tambahkan 200 gram untuk 20 liter air. Pengocorannya tetap sama, tapi saya lakukan di lubang yang berbeda. Jadi pemupukan pertama di lubang berbeda, pemupukan yang kedua saya membuatkan lubang yang berbeda juga. Pemupukan yang ketiga di usia 60 hari setelah pindah tanam, saya juga menggunakan pupuk yang sama yaitu asam humat power soil. Kemudian saya tambahkan KNO3 warna merah, tapi yang ini saya tambahkan ultradap teman-teman. Untuk dosisnya asam humat power soilnya sama dengan pemupukan kedua, 15 sendok makan, 200 gram untuk KNO3 warna merah. Kemudian ultradapnya saya tambahkan 200 gram. Pengocorannya tetap sama, satu pohonnya 100 ml air saya kocorkan di lubang yang berbeda. Ini tanaman cabenya. Kemudian memasuki usia 70 hari itu baru saya rubah pemupukannya, yaitu dengan menggunakan asam humat power soil, kemudian KNO3 warna putih saya tambahkan lagi fungisida Benasep teman-teman. Dosisnya fungisidanya 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian KNO3 warna putih saya menggunakan 200 gram, saya tambahkan lagi asam humatnya 15 sendok makan. Pengocorannya tetap sama di usia 70 hari teman-teman. Untuk penyepraiannya saya juga hanya menggunakan Beyond M itu di usia 40 hari.
Jadi penyepraiannya saya baru melakukan 2 kali teman-teman. Ini tempat pemupukannya. Dan untuk penyepraiannya teman-teman, penyepraian pertama saya lakukan di usia 30 hari setelah pindah tanam. Saya menggunakan cover WP, kemudian saya tambahkan Vitaron SL teman-teman. Dosisnya cover WP nya 2 sendok makan untuk 16 liter air, kemudian Vitaron SL nya saya menggunakan 3 sendok makan. Itu untuk tanaman cabenya teman-teman. Kalau tanaman semangkanya saya tidak melakukan penyepraian khusus. Jadi intinya seperti itu. Dan buah-buahnya semangkanya teman-teman bisa lihat tanaman cabenya juga subur. Dan untuk penyepraian yang kedua teman-teman, itu di usia tanaman cabai saya memasuki 50 hari setelah pindah tanam. Fungisida yang saya pergunakan adalah Bion M, kemudian saya tambahkan Kalin dan juga Vitaron SL. Untuk dosisnya Bion M nya 2 sendok makan, Kalinetnya 1 tutup kemasan botol tersebut, kemudian Vitaron SL nya saya menggunakan 4 sendok makan teman-teman. Kalau saya menggunakan ukuran tutupnya terlalu gede dan terlalu boros. Hanya itu yang saya lakukan, baru 2 kali penyepraian sampai usia tanaman cabai saya 50 hari setelah pindah tanam. Intinya seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat kondisi tanamannya, alhamdulillah tanaman cabainya subur, buah semangkanya pun juga sangat besar-besar sekali. Ini ada sekitar 400 pohon, karena ini di tengah-tengah bedengan ataupun di tengah-tengah tanaman cabainya teman-teman, jadi harus diarahkan. Keuntungan dari tumpang sari sendiri teman-teman sebenarnya sangat menguntungkan sekali, tapi harus mempunyai teknik dan cara. Apalagi yang ditumpang sarikan adalah tanaman semangka, dan lokasi ataupun tempat pohon semangkanya itu sangat minim sekali karena di tengah-tengah ajir ataupun di tengah-tengah tanaman cabai. Fungsinya apa tumpang sari ini? Usia tanaman cabai membuahkan buah atau bisa dilakukan pemetik pertama itu 90 hari teman-teman. Dan untuk tanaman semangkanya itu 58 hari sampai 60 hari sudah bisa dilakukan pemanenan. Di saat tanaman cabai sudah membutuhkan nutrisi, kemudian kalsium dan juga fungisida, insektisidanya, insya Allah hasil penjualan semangka tersebut bisa dijadikan untuk tambahan biaya operasional tanaman cabai yang sudah memasuki masa generatif. Itu teman-teman keuntungannya. Maka dari itu saya berusaha membuat channel Heri Petani Indonesia ini real video saya pribadi. Saya tidak mau mencari narasumber karena tujuan saya dengan berdasarkan pengalaman saya sendiri, insya Allah apa yang saya lakukan di sini teman-teman juga bisa mencoba di rumah. Intinya seperti itu. Dan ini saya akan melakukan pemupukan yang keempat teman-teman. Pupuk yang saya pergunakan adalah asam humat power soil, kemudian saya tambahkan KNO3 warna putih, dosisnya 200 gram untuk 20 liter air ataupun jerigen yang biasa saya pergunakan untuk melakukan pengocoran dan pemupukan. Asam humatnya 15 sendok makan untuk 20 liter air, pengocorannya tetap sama karena di pohon semangkanya ada sebagian yang sudah saya lakukan pemanenan dan sudah saya cabuti, baru saya lakukan pemupukan kembali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan teman-teman tonton terus video-video yang saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Siapa tahu bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Ini pemupukan terakhir teman-teman di masa generatif ataupun memasuki masa generatif. Ini juga ada sebagian yang sudah berbuah. Nanti teman-teman bisa lihat tata cara saya melakukan pengocorannya. Selama saya budidaya tanaman cabai, saya tidak pernah melakukan pemupukan di bawah lubang tanamnya teman-teman. Saya selalu membuatkan lubang yang berbeda. Di masa vegetatif biasanya jarak dari tanaman cabainya itu sekitar 15 cm. Kemudian di masa generatif biasanya saya membuat lubang yang di tengah-tengah. Biasanya setelah memasuki masa generatif, pupuk itu hanya saya lakukan lewat penaburan. Jadi saya sudah tidak melakukan pengocoran lagi. Kemudian untuk antisipasi datangnya hama, biasanya jika tanaman cabai saya sudah mulai terserang ataupun muncul tanda-tanda ada hama, baru saya lakukan penyepraian. Jadi setiap saya budidaya tanaman cabai itu hanya melakukan penyepraian menggunakan fungisida dan insektisidanya itu 4 kali teman-teman, tidak lebih dari itu. Karena apa? Kondisi ataupun tempat saya budidaya tanaman cabai ini di tengah-tengah perumahan. Nanti kalau saya terlalu sering menggunakan fungisida dan juga insektisida, takutnya akan mengganggu
lingkungan di sekitar di mana saya melakukan budidaya tanaman cabai dan yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Ini daun-daunnya sudah saya bersihkan semua teman-teman. Ada sebagian yang belum, ini satu baris ini belum karena masih ada buah-buahnya, dan alhamdulillah kemarin buahnya mencapai 11 kilo sampai 12 kilo, dan lumayan juga. Saya di sini tidak mau menyebutkan harganya berapa karena tidak etis kalau saya bicara masalah harga, karena di sini saya ingin berbagi ataupun sharing pengalaman bagaimana tata cara merawat tanaman semangka dan juga tanaman cabai yang saya tumpang sarikan. Sebenarnya video-video dari kami sudah saya jelaskan secara detail teman-teman, semua jelas, rinci, dan setiap video itu saya upload step by step teman-teman. Jadi dari tahap per tahap selalu saya upload. Tujuannya apa? Agar teman-teman tidak terlalu lama menunggu update terbaru video-video di channel Heri Petani Indonesia. Saya yakin jika Anda menyimak dan Anda menonton video kami, insya Allah Anda pun juga akan berhasil melakukan budidaya tanaman cabai yang ditumpang sarikan dengan tanaman semangka, tanaman melon, dan juga tanaman timun suri. Itu sudah tradisi saya. Saya biasanya menggunakan menanam tanaman cabai itu tumpang sari dengan tanaman melon, kemudian tanaman cabai saya tumpang sarikan dengan tanaman timun suri. Jadi momennya seperti apa? Yaitu yang saya lakukan, karena sebagai petani yang mempunyai lahan-lahan sempit harus jeli-jeli dan pandai-pandai bagaimana bisa memaksimalkan ataupun mengoptimalkan lahan tersebut menjadi lahan-lahan yang bisa mendapatkan keuntungan dan pundi-pundi uang, tidak kalah dengan yang lahan-lahan lebar, tapi harus dengan perawatan yang bagus, pemupukan yang tepat, interval yang tepat, pemberian nutrisi dan juga kalium yang tepat, sehingga membuat tanaman itu ataupun membuat kedua tanaman itu tumbuh secara optimal teman-teman. Ini tata caranya. Saya selalu membuat lubang yang berbeda untuk pemupukannya. Dari mulai pindah tanam saya tidak pernah melakukan pemupukan di bawah lubang tanamnya, dan nanti pemupukan yang kedua di masa generatif ataupun sehabis ini pengocoran terakhir teman-teman. Untuk pemupukan taburan nanti di tengah-tengah itu 1 sendok biasanya untuk 2 tanaman, jadi lebih hemat, lebih irit. Dan pupuk yang saya pergunakan nanti juga di akhir video akan saya jelaskan untuk pemupukan yang kelima tanaman cabai saya setelah memasuki masa generatif ataupun masa pembuahan. Dan setelah saya melakukan pemupukan teman-teman, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah melakukan penyepraian menggunakan fungisida dan juga insektisidanya. Tapi di sini saya akan melakukan penyepraian menggunakan fungisida. Fungisida yang saya pergunakan adalah Beyond M, kemudian saya tambahkan Kalinet. Ini sudah saya aduk teman-teman. Untuk dosisnya 16 liter air ini saya menggunakan 1 tutup kemasan botol Kalinet. Kemudian untuk fungisida Beyond M nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air, kemudian baru saya spraykan. Dan hasilnya seperti apa setelah itu? Ini tanaman cabainya, buah-buahnya sangat lebat sekali. Sampai saat ini saya baru melakukan penyepraian selama 2 kali. Yang pertama saya menggunakan cover WP, kemudian yang kedua adalah saya menggunakan fungisida Beyond M, saya tambahkan Kalinet, dan buah-buahnya seperti ini. Nanti pun juga sehabis ini saya akan melakukan pemupukan yang kelima kalinya, mungkin pemupukan yang terakhir sampai buahnya itu benar-benar habis saya lakukan pemetikan, yaitu menggunakan pupuk apa saja. Maka dari itu teman-teman jangan beranjak dari channel saya Heri Petani Indonesia. Untuk pemupukan kali ini, pemupukan yang kelima di usia tanaman cabai saya memasuki 95 hari setelah pindah tanam dan buah-buahnya sudah lebat seperti ini. Di samping itu saya juga ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya, apakah tanaman cabai yang sudah berbuah dan berbunga dipupuk menggunakan seed A dan SP36 tidak membuat buahnya ataupun daunnya itu rontok seperti yang teman-teman lihat ini? Apakah buahnya rontok ataupun bunganya rontok? Maka dari itu silahkan tonton videonya. Di sini saya menggunakan pupuk ZA, kemudian saya taburkan di lubang dengan dosis 1 sendok makan. Sehabis itu biasanya saya baru melakukan penyepraian lagi menggunakan insektisida dan fungisida. Untuk penyepraian kali ini saya menggunakan asam amino teman-teman, kemudian fungisidanya saya kembalikan lagi ke cover WP. Kemudian saya tambahkan Kalinet untuk nutrisinya.
Vitaron SL untuk pembenah sel-sel daun yang sudah rusak, karena tanaman cabai ini sudah memasuki masa generatif, otomatis tanaman itu sudah memasuki masa-masa tua. Biasanya daunnya sudah mulai bermasalah, maka dari itu solusinya saya menggunakan Vitaron SL, kemudian asam amino, dan yang ketiga adalah Kalinet. Yang keempat, saya menggunakan fungisida Cover-V dengan dosis untuk fungisidanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Asam aminonya saya menggunakan 1 tutup kemasan botol tersebut. Kemudian Vitaronnya saya menggunakan 5 sendok makan. Kalinetnya saya menggunakan 1 tutup kemasan botol tersebut. Kemudian sarutkan, saya masukkan ke dalam tempat penyepraian yang biasa saya pergunakan untuk melakukan penyepraian. Dan ini juga penyepraian terakhir, sampai nanti buahnya itu saya petik semua habis. Tapi jika terjadi ada serangan lalat buah, busuk buah, kemudian ada serangan penyakit antraknos ataupun yang biasa disebut patek, biasanya saya baru melakukan penyepraian kembali. Ini teman-teman tata cara saya merawat sampai tanaman cabai saya lakukan pemetikan yang pertama, dan ini juga penyepraian yang terakhir. Nanti kemudian hari baru saya lakukan pemetikan di buah yang pertama. Insya Allah video-video ini bermanfaat teman-teman, karena ini adalah real video saya sendiri. Saya yang melakukan, saya mempraktekkan, dan saya pun juga yang merawat tanaman cabai yang saya tumpang serikan dengan tanaman semangka tersebut. Maka dari itu jangan beranjak di channel Heri Petani Indonesia. Insya Allah videonya bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu kesulitan teman-teman semua, bahwa pupuk yang apa adanya, yang ala kadarnya bisa dipergunakan untuk perawatan tanaman cabai dan juga tanaman semangka. Tidak harus memberi pupuk mahal, yang penting dengan satu syarat, yaitu gunakan dosis yang tepat. Cara mengaplikasikan pupuk tersebut menggunakan intervalnya tidak dirubah-rubah, misalnya 5 hari sekali juga 5 hari sekali, 10 hari juga 10 hari sekali interval pemupukan. Dan usahakan buatlah lubang yang berbeda, jangan sekali-kali dilakukan pemupukan di bawah lubang tanahnya. Insya Allah tanaman itu akan sehat. Jika tanaman sehat biasanya akan subur. Jika tanaman subur akan membuahkan buah-buah yang lebat, yang seperti yang teman-teman lihat di video kami ini. Daunnya hijau, tanamannya subur, buah-buahnya pun juga sangat lebat sekali. Masalah pupuk pun juga teman-teman, jika di video ini kurang jelas silahkan dicek video-video kami sebelumnya, karena saya selalu mengupload videonya walaupun dari tahap per tahap. Insya Allah jika teman-teman cek videonya, teman-teman akan paham. Ini kondisi tanamannya, dan ini juga sudah mulai muncul buah-buah pertama, juga sudah mulai merah, pertanda tanaman cabai ini sudah bisa dilakukan pemetikan pertama. Mudah-mudahan dapat 10 kilo, dan alhamdulillah harga buah cabai di daerah kami, di daerah Bogor, di kisaran Rp30.000 untuk petani. Jadi setiap wilayah, setiap lokasi itu mempunyai harga yang berbeda, tapi itu tidak jadi masalah, karena tugas seorang petani itu selain merawat tanaman, selain menentukan tanaman, yang terpenting adalah bagaimana agar tanaman itu bisa dipetik hasilnya. Petani tidak terfokuskan dengan pupuk yang mahal, dengan harga tanaman cabai yang mahal, tapi petani itu hanya berpikir bagaimana agar tanaman itu tumbuh secara subur, dan insya Allah jika subur tanaman itu akan membuahkan buah-buah yang lebat. Dan kali ini saya akan melakukan pemupukan yang kelima di usia tanaman cabai saya 95 hari setelah pindah tanam. Dan pupuk yang saya pergunakan yang pertama adalah Seed A, yang kedua adalah SP36 teman-teman. Dan untuk dosisnya, satu pohonnya itu saya menggunakan 1 sendok makan untuk 2 tanaman. Jadi 4 kanan kiri itu 2 sendok makan. Usahakan jangan dilakukan pemupukan di lubang yang samping tanaman cabainya teman-teman, karena tanaman cabai biasanya kalau sudah masuki 95 hari akarnya sudah mencapai 30-35 cm. Jadi usahakan pemupukan itu dilakukan di tengah-tengah itu. Pupuknya sangat murah, perawatannya pun juga sangat mudah. Yang penting yang perlu diketahui adalah proses lahannya itu teman-teman. Jangan lupa taburkan kapur dolomit, insya Allah pH tanahnya itu tidak ngedrop teman-teman. Jika pH tanah itu normal, biasanya tanaman cabai itu akan tumbuh secara optimal. Jadi intinya seperti itu teman-teman.
Itu tata cara saya merawat tanaman cabai saya yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Kenapa tanaman itu subur? Apakah saya menggunakan pupuk yang mahal? Otomatis jawabannya tidak, karena untuk satu periode ini saya hanya menggunakan Kalinet itu 1 botol, itu pun biasanya masih ada sisa. Kemudian untuk Vitaronnya juga sama. Dan untuk tanaman semangkanya sendiri teman-teman, itu pupuknya nebeng di tanaman cabai. Jadi untuk tanaman semangkanya saya tidak melakukan perawatan khusus ataupun pemupukan khusus, tapi buah-buahnya juga mencapai 7 kilo, 10 kilo, ada yang 9 kilo teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Nanti setelah melakukan pemupukan ini, kemudian yang terakhir adalah pemanenan tanaman cabai. Panen tanaman cabai itu saya lakukan karena di buah yang pertama sudah mulai merah teman-teman. Dan ini hasil pemupukan kemarin yang menggunakan seed A 2 kali SP sama SP36. Dan sekarang buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat, di buah pertama sudah mulai memerah, berarti sudah bisa dilakukan pemetikan. Mudah-mudahan dapat 5 kilo juga lumayan teman-teman. Di tempat kami harga buah cabai masih Rp30.000 dari petani. Memang setiap wilayah itu harganya beda. Makanya kemarin juga ada yang komentar, walaupun pupuknya murah, kalau harganya cabai murah juga sama aja. Tapi lebih mendingan teman-teman daripada pupuknya mahal, harga buah cabainya murah, malah ruginya luar biasa. Tapi kita sebagai petani tidak bicara masalah rugi teman-teman. Jika petani itu hanya berpatokan dengan harga yang mahal, di saat tanaman cabai atau buah cabai tersebut harganya murah, orang-orang tidak ada yang bertani. Itu komentar juga kemarin ditujukan di channel saya Heri Petani Indonesia, dan sekarang saya jawab ya, petani itu niatnya adalah merawat tanaman, masalah hasil biasanya jika berikutnya orang itu petani, biasanya hasil itu bagian dari bonus apa yang kita usahakan. Dan ini buah-buah cabainya sudah mulai merah, insya Allah nanti akan saya lakukan pemetikan. Dan sekarang saya mengupload videonya dulu, hasilnya seperti apa. Yang saya pupuk menggunakan seed A dan juga SP36. Apakah buahnya itu roncok? Ternyata buahnya malah semakin lebat, bobot buahnya juga semakin bagus. Jadi seperti yang teman-teman lihat. Terus pemakaian asam amino pun juga tidak jadi masalah. Jadi saya membuat konten ini karena ada pertanyaan, apakah tanaman cabai yang sudah masuk masa generatif dispray menggunakan asam amino tidak rontok? Makanya saya buatkan videonya juga. Tapi ternyata buahnya tidak ada yang rontok, bunganya tidak ada yang rontok, malah membuat tanaman cabai itu semakin subur. Dan buah-buahnya teman-teman bisa lihat sendiri sangat lebat. Dan dari hasil kerja keras saya selama 100 hari, sekarang 100 hari kurang teman-teman, sekarang saya baru menikmati hasilnya. Semangkanya hasilnya memuaskan, tanaman cabainya pun juga tidak terganggu dengan adanya tanaman semangka. Seperti yang teman-teman lihat, ini pemetikan buah pertama. Insya Allah kalau saya lihat dari buahnya ada 5-7 buah, biasanya mencapai 10 ataupun 11 kilo. Ini buah yang pertama saya lakukan pemetikan teman-teman, karena tadi juga ada yang mau pesan mungkin sekitar 11 kilo ataupun 12 kilo, tapi di sini saya akan memetik dapatnya berapa saja karena ini adalah pemetikan buah yang pertama. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini, mulai dari penyemaian tanaman cabai kaliber sampai panen, kemudian pupuk yang saya pergunakan juga sudah saya jelaskan semua, fungisidanya apa juga sudah saya jelaskan. Memang sengaja video ini saya buat durasi yang panjang agar dari proses video tahap per tahap itu saya jadikan ataupun saya rangkum menjadi satu di sini. Jika masih kurang jelas silahkan dicek video-video kami sebelumnya, karena di judulnya juga saya tulis tumpang sari dengan tanaman semangka. Sangat banyak sekali karena saya hampir setiap hari mengupload video. Tujuannya apa? Agar teman-teman semua tidak gagal paham. Terima kasih atas segala support dan doanya. Dengan dukungan Anda semua, doa Anda semua, walaupun saya menanam cabainya di lahan bekas yang kedua kalinya, dan lahan ini yang pertama adalah tanaman cabai, saya tumpang serikan dengan tanaman melon. Untuk tanaman yang kedua ini adalah tanaman cabai dengan tanaman semangka. Atas doa dan dukungan Anda semua, insya Allah saya kedepannya lebih bersemangat untuk membagikan konten-konten yang bermanfaat tentang tata cara berkebun yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.